Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi, ketemu lagi, jumpa lagi ya teman-teman ya. Hari ini alhamdulillah kita mendapatkan lagi sebuah servisan. Oke, kali ini servisan yang masuk pada kita adalah sebuah handphone dengan tipe Vivo Y12 ya, Y12s dengan kendala yang dialami handphone ini adalah gelap ya teman-temannya untuk LCD-nya. Jadi handphone ini gelap, dihidupkan mau, mesinnya hidup, dan jika ditelepon masuk ya teman-teman ya. Namun tidak ada tampilan pada LCD-nya ya teman-teman. Dan ini untuk ini ya teman-teman, ini tampilan yang ada di layar saat ini adalah sisa-sisa lem pada anti gores ya teman-teman. Ini tadi saya sudah lepas untuk anti goresnya atau gelas kaca ya teman-teman ya, pelindung daripada layar, dan masih tersisa tertinggal. Jadi kita akan atasi handphone ini dengan keluhan daripada user. Handphone ini setelah jatuh, lalu handphone ini tidak ada mati dan tidak ada tampilan pada layarnya ya teman-teman ya. Ketika ditelepon, handphone ini masuk ya teman-teman ya, masuk ketika ditelepon dan berdering ya teman-temannya. Namun tampilan pada layarnya gelap ya. Oke, jadi teman-teman yang baru menemukan channel kita, jangan di skip, tonton terus agar teman-teman tidak usah berlama-lama ya teman-teman. Langsung aja kita ke inti permasalahannya. Kita akan coba untuk membukanya untuk mengetahui kendala pada handphone ini seperti apa ya teman-teman ya. Karena biasa yang terjadi kadang itu teman-teman cuman lepas ya pada fleksibel LCD-nya. Oke, dan kita akan coba, kita akan cari celah ya teman-teman ya, untuk bisa membukanya ya teman-teman. Oke, ya ketika sudah ada celah ya teman-teman, kita bisa melepasnya dengan berhati-hati ya teman-teman. Berhati-hati dalam tahap pelepasannya, dan sepertinya sangat mudah ya teman-teman ya. Untuk cover penutup belakangnya sangat mudah ya. Kita akan cek ya teman-teman ya. Oke, kita akan melepas untuk baut-bautnya terlebih dahulu. Oke, ketika sudah lepas semua pada bautnya, kita akan membukanya ya teman-teman ya. Akan membuka untuk cover tengah ya, dan harap untuk teman-teman berhati-hati saat pelepasan cover tengah ya teman-teman ya, pada Vivo Y12s ini, karena terdapat fingerprint yang menyatu dengan tombol power di bagian samping ya teman-teman ya. Jadi fleksibelnya itu kita harus berhati-hati ya, karena ketika kita gegabah akan terjadi kerusakan atau putus pada bagian fleksibel fingerprint ya teman-teman ya. Nah, oke, jadi lepas ininya, lalu kita akan melepaskan untuk fingerprintnya ya teman-teman ya, karena fingerprintnya ini menyatu ya teman-teman ya, menyatu dengan tombol power. Oke, kita akan singkirkan untuk cover belakangnya. Lalu masih terdapat satu baut ya, satu baut kecil untuk penahan kaleng penutup mesin atas. Oke, setelah itu kita akan membuka. Oke, dan ketika sudah dibuka ya teman-teman ya,
kita akan coba untuk menghidupkan. Oke, dan memang handphone ini hidup ya teman-teman ya, namun tidak ada tampilan pada LCD-nya ya teman-teman ya. Oke, dan kita akan coba cek lebih lanjut ya teman-teman ya, karena handphone ini mesinnya hidup ya, namun tidak ada tampilan pada layarnya. Jadi kita akan coba untuk cek lebih lanjut ya teman-teman ya, ke fleksibelnya, siapa tahu longgar atau kotor. Kita akan lihat ya teman-teman ya. Dan sepertinya aman saja ya teman-teman ya untuk konektor, tidak ada yang cacat ataupun korosi ya teman-teman ya. Kita coba untuk memasang kembali, apakah handphonenya hidup ya teman-teman ya. Oh, dan ternyata sama aja ya teman-teman ya, mesinnya hidup namun masih saja terpantau gelap pada LCD-nya ya teman-teman ya. Oke, cara mudah untuk mengetahui lebih lanjut teman-teman ya, kita tidak usah cari ke lain-lain dulu ya teman-teman ya, agar kita tidak berlama-lama dalam menganalisis sebuah kerusakan. Akan coba untuk langsung mengetesnya teman-teman ya, menggunakan LCD yang sudah saya stokkan ya teman-teman ya. Jadi kita akan langsung memasangkan atau mencoba dengan LCD yang baru ya teman-teman ya. Dan ini untuk LCD ini yang biasa saya gunakan ya, dengan tipe original quality atau yang lebih dikenal adalah OG Super ya teman-teman ya. Jadi saya akan coba untuk mengetesnya ya teman-teman ya, menggunakan LCD ini. Apakah oke, kita lepaskan untuk baterainya dulu sebentar ya teman-teman ya, lalu kita memasangkan kembali karena mesinnya sementara hidup ya. Oke, lalu kita akan memasang kembali untuk konektor baterainya, lalu kita sambungkan ya teman-teman ya. Perhatikan ya teman-teman ya, teman-teman bisa perhatikan, kita akan sambungkan untuk konektor fleksibel yang LCD yang baru ya teman-teman ya. Lalu kita akan coba hidupkan apakah bisa hidup. Dan jika saat kita hidupkan handphone ini hidup ya, ada tampilan di LCD baru ini ya, makanya berarti sudah fix 100% kerusakan ada pada LCD ya teman-teman ya. Jadi kita tidak usah berlama-lama, langsung aja ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita menghidupkan untuk handphone ini, untuk teman-teman yang baru menemukan channel kita atau teman-teman yang sementara memantau video ini, untuk yang teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuan teman-teman bisa bantu saya dengan cara subscribe, like, dan share video ini ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan tanda lonceng pada video ini, agar teman-teman tetap bisa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru yang akan saya tampilkan lagi ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita hidupkan untuk handphonenya ya teman-teman ya. Apakah handphone ini bisa hidup? Kita lihat bersama-sama. Oh, mantap teman-teman, ternyata bisa dilihat ya teman-teman ya, handphone ini ternyata bisa hidup dengan ada tampilan pada layar yang baru, LCD yang baru ya teman-teman ya. Jadi ini kita akan tunggu apakah handphone ini akan masuk sampai ke menu utama. Kita akan cek, kita akan lihat, pantau secara bersama-sama ya teman-teman ya.
Jadi untuk teman-teman jangan di skip video ini, pantau secara menyeluruh ya teman-teman ya, jangan di skip agar teman-teman tidak gagal atau tidak salah dalam menganalisis, memvonis sebuah kerusakan ya teman-teman ya. Jadi kerusakan seperti ini yang harus kita lakukan adalah trik atau cara yang sederhana, cara yang mudah dulu ya teman-teman ya. Apakah aman? Dan ternyata aman ya teman-teman ya. Ternyata aman, dan kebetulan saya tadi lupa untuk menanyakan apakah untuk sandi layarnya ini ya teman-teman ya. Jadi intinya ini bisa disentuh ya teman-teman ya. Oke, mantap ya teman-teman ya. Jadi fix ya teman-teman, 100% ini kerusakan ada pada LCD yang bawaan ya teman-teman ya. Jadi kita akan langsung saja melepasnya. Terlebih dahulu kita matikan untuk handphonenya. Oke, kita matikan dulu ya teman-teman ya, sebelum kita lanjut untuk membongkar LCD bawaannya ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja ke pergantiannya teman-teman ya, karena sudah 100% fix bahwa kerusakan ada pada LCD bawaan ya teman-teman ya. Entah itu kerusakan di bagian dalam. Oke, kita akan langsung ke pelepasan LCD bawaan ya teman-teman ya. Jadi saya akan mempercepat untuk videonya agar tidak memakan waktu lebih lama ya teman-teman ya. Saya akan skip untuk tahap pelepasan ini ya teman-teman ya, karena akan memakan waktu yang cukup lama. Karena setelah dilepas ini kita akan lanjut membersihkan sisa-sisa lem yang masih melengket pada frame ya teman-teman ya. Oke, saya skip ya teman-teman. Oke ya teman-teman ya, jadi jika sudah dirasa bersih pada framenya, kita akan langsung saja ke penambahan lem ya teman-teman ya. Oke, di sini adalah tahap yang terpenting ya teman-teman ya. Jadi ketika kita menambahkan lem, diusahakan di pinggir-pinggir sini saja ya teman-teman pada framenya ya. Jangan sampai ditambahkan pada bagian dalam frame ya, karena itu akan sangat menyulitkan ketika atau di saat LCD-nya punya atau bermasalah, kita ingin membukanya kembali, maka akan terjadi kerusakan yang sangat fatal pada LCD-nya ya teman-teman ya. Jadi kita akan tambahkan secukupnya saja. Lakukan pengeleman ya, dibiarkan agar LCD-nya benar-benar memang kering ya teman-teman ya, baru kita melakukan pelepasan pada karet gelang yang digunakan untuk menahan LCD tersebut ya. Kita akan lanjut ke tahap pengeringan sampai memang benar-benar kering ya. Oke ya teman-teman, setelah dirasa lemnya sudah kering ya, kita lanjut untuk melepas karet gelangnya. Dan sekarang sudah kita memasang, dan kita akan, sebelum kita merepatkan atau memasang kembali baut dan cover belakang, terlebih dahulu kita lakukan pengetesan ya teman-teman, atau uji coba, agar kita bisa mengetahui apakah LCD yang kita sudah pasang ini berfungsi dengan normal ya teman-teman ya,
sebelum kita memasangnya ya teman-teman ya, karena terkadang ada LCD itu yang kita sudah melakukan pengeleman, namun di saat kita ingin kita sudah melepas dan sudah terpasang semua, malah LCD-nya itu tidak tersambung ya teman-teman, atau tidak connect ya. Oke, jadi ini sudah hidup. Oke, aman ya teman-teman ya. Dan kita tidak bisa untuk masuk sampai ke bagian menu utama karena handphone ini terpasang sandi layar ya teman-teman ya. Jadi kita hanya bisa coba di bagian sini ya teman-teman ya. Ya, dan sepertinya dirasa bisa ya teman-teman, dan LCD-nya berfungsi dengan normal. Untuk bagian pencerahan juga bagus, daya sentuhan bagus ya. Jadi oke teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, dan kita akan lanjut untuk merapikan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel kita, jangan lupa bantu dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar teman-teman tidak luput atau tidak ketinggalan dengan video-video berikut yang akan saya hadirkan ya teman-teman ya, menyangkut dengan dunia handphone. Oke, akhir kata daripada saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa mempesona.